Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Harris Bekti Channel. Masih dari Galeri Keajaiban Indonesia. Kita akan bahas konten berikutnya terkait dengan menilik batik. Nah, konten ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, keanggunan batik kelas atas dari Pulau Madura. Kemudian yang kedua, mari berkenalan dengan corak dan warna batik Sumatera Barat. Nah, ini batik ini dikenal juga dengan batik pesisir. Dan yang ketiga, corak khusus bagi sang raja. Batik ini dikenal juga dengan batik darah biru. Mari kita buka satu persatu. Yang pertama, seni batik Madura. Batik Madura adalah salah satu batik paling terkenal yang berasal dari luar Jawa, tanah kelahiran batik. Dengan waktu pengerjaan yang memakan waktu, dalam hal ini batik tulis tradisional Madura membutuhkan proses sampai dengan 4 bulan. Dan unik, yaitu malam dicampur dengan madu untuk menetralisir aroma malamnya, serta desain yang lebih kreatif. Jenis batik ini sering dipatok dengan harga yang tidak murah. Madura. Posisi geografis dan iklimnya membuat para pria Madura memilih bekerja menjadi nelayan atau pedagang. Sedangkan para wanitanya menggambar dengan gaya yang sederhana dan naturalis serta tipe garis yang tegas dan ekspresif. Para pembatik Madura lebih suka berkreasi mengikuti intuisi kreatif mereka. Karenanya, motif yang tercipta tak pasti sama satu dengan yang lain. Selalu ada perbedaan. Bagian kosong di antara motif diisi dengan gambar sulur-suluran atau tanaman, disusun mengikuti pola tertentu. Tak hanya disukai karena motif-motifnya yang ekspresif, batik Madura juga digemari karena penggunaan warna merah, hitam, biru, dan hijau yang berani. Isen-isen, salah satu jenis motifnya yang unik, yang rumit, menggunakan titik-titik, garis halus, garis lengkung, dan bentuk sisik ikan yang ditambahkan ke pola dedaunan dan burung. Motif populer diantaranya motif hewan seperti ayam bekisar atau ayam jago liar dan motif bunga. Batik dari pedalaman cenderung bergaya lebih klasik dengan warna lebih gelap. Batik tradisional menggunakan pewarna alam dari buah, kulit buah, dan dedaunan, sehingga membuat proses pembuatannya lebih lama lagi dan hasilnya juga lebih langka dan berharga, cocok untuk melengkapi koleksi batik istimewa. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat yang kedua, batik pesisir, batik dari tepi laut. Tak seperti batik keraton yang mewah namun banyak aturan, batik pesisir sifatnya komersil, lebih gaya, dan dipakai sehari-hari oleh rakyat dari segala kalangan, segala usia. Variasinya lebih banyak dari segi warna maupun motif, hasil pengaruh asing yang dibawa para pedagang asing zaman dulu. Batik pesisir adalah batik yang dibuat di luar Solo dan Yogyakarta. Istilah pesisir digunakan karena kebanyakan diproduksi di pesisir utara Jawa, seperti di Cirebon, Indramayu, Lasem, dan Bakaran.
Salah satu ciri batik pesisir adalah pilihan warna dan motifnya yang tidak kaku, hasil pengaruh asing terutama sejak kehadiran Islam di abad ke-16. Batik pesisir tradisional banyak menggunakan merah dan biru dibandingkan coklat yang lebih disukai pembatik Jogja dan Solo. Salah satu motifnya adalah motif floral yang tidak naturalis karena larangan Islam menggambar dengan gaya naturalis. Tak seperti batik keraton yang hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan Jogja dan Solo dengan standar ketat dalam penggunaan dan pangkat, batik pesisir sifatnya komersil. Batik pesisir mulai berkembang sekitar abad ke-19 ketika India, produsen utama kain di Jawa saat itu, mengurangi produksi mereka sehingga konsumen beralih ke batik. Jenis batik ini makin berkembang ketika para pedagang asing lainnya ikut terlibat dalam industri batik, seperti pedagang dari Cina dan Belanda. Dan yang terakhir, kita lihat batik darah biru. Sejarah batik tak lepas dari Keraton Jawa. Batik pertama kali dikenal di masa Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1527, yang mana saat itu hanya lingkungan keluarga keraton saja yang boleh memakainya. Batiknya sendiri dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu ratu. Desain motif dipesan pihak kerajaan, bahkan kadang langsung oleh raja, dan hasilnya menggambarkan kekuasaan, kebijakan, dan kelimpahan. Karena itu, rakyat jelata tidak diperbolehkan memakainya, dan itulah sebabnya batik keraton disebut batik larangan. Motif pesawat memiliki bentuk sayap yang besar dan lebar untuk menggambarkan burung Garuda dari mitos Hindu dan Buddha. Kendaraan Dewa Wisnu, salah satu dewa Hindu terkuat, melambangkan kekuasaan dan raja. Motif kawung berupa 4 lingkaran atau elips yang mengelilingi lingkaran kecil sebagai pusat, dengan susunan memanjang menurut garis diagonal berselang-seling, melambangkan 4 arah angin atau sumber tenaga yang mengelilingi atau berporos pada pusat kekuatan, yaitu timur, matahari terbit, lambang sumber kehidupan; utara, gunung, lambang tempat tinggal para dewa, tempat roh atau kematian; barat, matahari terbenam, turunnya keberuntungan; dan selatan, puncak segalanya. Motif parang berupa garis-garis tegas yang disusun secara diagonal paralel. Motif ini kemudian berkembang menjadi beberapa tipe: parang rusak, parang barong, parang kusuma, parang pamok, parang klitik, lereng sobrah. Parang rusak dikenakan oleh keluarga kerajaan pada acara-acara kenegaraan, melambangkan pertarungan dalam diri manusia untuk melawan kejahatan dan menjadi seorang yang bijaksana dan berakhlak mulia. Garis-garis lengkung pada motif parang sering diartikan sebagai ombak lautan yang menjadi pusat tenaga alam. Dalam hal ini maksudnya adalah raja. Miringnya motif melambangkan kewibawaan, kekuasaan, kebesaran, serta gerak cepat sehingga pemiliknya diharapkan dapat bergerak cepat. Pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, motif parang digunakan menjadi pedoman utama untuk menentukan derajat kebangsawanan seseorang, seperti tertulis dalam Pranatan Dalem Asmanipun Panganggok Prabon wonten Kraton Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat tahun 1927. Motif lereng berupa pola baris diagonal di antara motif parang. Motif lereng merupakan salah satu pola lama yang digunakan keluarga kerajaan. Salah satu motif lereng yang sering ditemui adalah udang liris atau hujan ringan.
Motif lereng melambangkan kesuburan, harapan untuk kemakmuran, tekad untuk memiliki keberanian untuk melaksanakan apa yang penting bagi bangsa dan rakyat. Itu saja materi yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.